Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry. Ditulis Juri Lina, Swedia 2004. Bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Hal yang terburuk dalam pencatatan masa lalu leluhur kita adalah penghitungan awal angka tahun, Saka, di seluruh prasasti yang dihitung mulai tahun 78 Masehi, sehingga hilang semua fakta nyata sejarah nenek moyang kita sebelum tahun itu. Perpustakaan Leiden di Belanda adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia. 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke sana. Jika dijejer mencapai 12 km, Indonesia hanya mengoleksi 10,3 ribu. Sempurnalah kebutaan kita. Belanda datang pertama kali ke Nusantara pada tahun 1596 di pimpinan Cornelis de Houtman, lalu datang lagi tahun 1598 hanya naik 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam, belum sempat singgah Belanda sudah terlibat perang dengan rakyat pribumi. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, pedagang Belanda mendirikan Verenigde de Oostindische Compagnie, VOC, persekutuan dagang bertujuan memonopoli aktivitas dagang di Asia. Tahun 1603 VOC baru dapat izin di Banten. Saat inilah Tentara untuk Perdagangan dibentuk, kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 1799, bubar karena korupsi. Setelah VOC bubar, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara yang sejak 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun adalah ngawur. Maksudnya, VOC baru punya tentara pada tahun 1603 jika ditambah 350 tahun, hasilnya baru merdeka pada tahun 1953. Dan jika dihitung dari pemerintahan, Hindia Belanda adalah 1800 plus 350 tahun sama dengan Indonesia merdeka tahun 2150 nanti. Belanda tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka pada tanggal 27 Desember tahun 1949, ketika Den Haag menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Istana de Dam Amsterdam. Beda 5 tahun itu adalah upaya gagal. Belanda merebut kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Baru pada 2005 ketika hari ulang tahun proklamasi ke-60. Belanda, secara moral, mengakui proklamasi dengan tidak tegas dan sangat mengambang. Kedatangan Belanda di Sumatera Barat sebagai imbas dari Perang Padri, saat itu Belanda mengatakan tidak akan memerintah dan hanya untuk berdagang, dan tak perlu membayar pajak tapi komoditas tanaman seperti kopi harus dijual kepadanya. Pada 1860-an harga kopi merosot, Belanda krisis dan memutuskan menarik belasting pajak, pribumi memberontak, meletus Perang Kamang. Perang Magopoh. Banyak orang yang kemudian digantung dan ditembak, ini terjadi pada 1908. Kebrutalan ex-Kapten Cum Komandan Depot Spesiale Troepen, DST, atau pasukan khusus Belanda periode tahun 1946 sampai tahun 1947. Terpublikasi korban pembantaian Westerling mencapai 40.000 jiwa, tertulis di salah satu memoarnya. Ia mengaku mencabut 463 jiwa warga sipil dan gerilyawan. Mes Aventures en Indonesia, terjemahan, Caleng itu teror. Snoak Hurgronje, agen Belanda yang pura-pura masuk Islam. Ini taktik akal-akal Belanda saat kewalahan dengan besarnya minat pribumi pergi ke Makkah. Maka dari itu untuk menandai siapa yang sudah naik haji diberi gelar haji di depan namanya untuk menandakan bahwa sudah sekali pergi haji. Jalan Anyer Panarukan sepanjang 1000 km, dibangun oleh Daendels Belanda, adalah tidak benar alias bohong.
Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 baru mendarat di Anyer pada tanggal 5 Januari tahun 1808. Tapal yang menandai titik awal pembangunan Jalan Anyer Panarukan tertulis 0 km Anjer Panarukan 1806 AKL. Jadi bukan dia yang menandai dan membuat jalan itu. Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama Jalan Daendels. Hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh A.D. Daendels. 1838 atau 3 dekade setelah H.W. Daendels, jaraknya hanya 130 km menghubungkan kota Bantul di DIY dengan Purworejo, Kebumen, dan Cilacap di Jawa Tengah. Jalan pesisir selatan tersebut sudah ada jauh sebelum orang Belanda tiba. Johannes Gisbertus Hans Kasparis, filolog Belanda tahun 1954 menulis di disertasinya bahwa Borobudur dibangun pada perkiraan tahun 824 Masehi. Angka tahun yang disebut adalah angka tahun perkiraan. Ini tidak akademis. Penamaan Borobudur dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore, padahal tidak ada desa yang namanya Bore. Budur diartikan purba. Bahasa Jawa katanya padahal arti budur bahasa Jawa itu bisul. Relief dasarnya yang tidak diekspos ada 160 panel relief terpublikasi dengan penamaan Karmawi Bangga ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawi Bangga. Namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Bernet Kempers 1970 banding 151 dan 1976. Pada relief dasar yang ditutup Belanda terdapat 12 kata, sevarga, bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli milik bangsa Nusantara Indonesia. Tulisan SVARGGA ini bukan istilah Arab, kata Arab adalah jannah. Di India adalah nirvana, nibbana. Hanya dengan melihat adanya arca dengan bentuk orang duduk bersila. Situs ini disebut Buddha. Situs yang tidak ada patung orang duduk bersila disebut Hindu. Prambanan Hindu maka mendut otomatis Buddha dan jika situs berdampingan toleransi. Penelitian oleh Con de Groot 1858 terhadap situs Muara Takus menyimpulkan tanpa melabel ini Hindu, Buddha. G. Durich van Bisholle 1879 labeling Muara Takus ini Hindu. W.P. Groenevet tahun 1879 sampai tahun 1880 tidak menyebut situs Muara Takus Hindu, Buddha. R.D.M. Verbeek dan E. Th. van Delden, 1881, labeling ini Hindu. J.W. Ichzerman tahun 1889 sampai tahun 1893, labeling ini Buddha. N.J. Krom 1912,1923 labeling Muara Takus ini Hindu. J.L. Moens di tahun 1924 labeling Muara Takus ini Buddha. F.D.K. Bos 1925, 1930,1946 Bos Muara Takus labeling ini Hindu. F.M. Snitger April tahun 1935 labeling Muara Takus ini Hindu. E.J. Brill 1936 menyebut situs Muara Takus ini Hindu. Dari semua penelitian kolonial Belanda di atas tampak tidak konsisten terhadap apa yang mereka labelkan kepada objek situs apakah Hindu atau Buddha. Kapan dan siapa misionaris India ke Nusantara, hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu, Buddha? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada, ini hanya labeling. Para peziarah, pelajar dari Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar, mencatat dan menyalin kitab-kitab dharmik original, membawa ke negerinya. Bukan membawa ajaran dari sana disebarkan ke sini. Dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhism.
Fa Huan 337-422 m. Catatan perjalan diterjemahkan dan catatan Korean recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang dilihat Fa Huan bangunan dengan patung, di dalamnya di samping pohon besar adalah situs mendut. Pada tahun 399-414 m. Fa Huan dalam perjalanan di Sefarnat Vipa mencatat. Mengikuti Sungai Ponai adalah Sungai Panai, Kampar, di tempat para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara. Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Sung Yun 518-521 m mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Akak Satrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 m dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664 m, Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Sefarnat Vipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari tawaf. Huining 664 m 667 m melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian. Di Nusantara ini bernama Sefarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Sefarga bukan nirvana. Ising atau Yijing, tahun 671-695 m. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685-695 m. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Malayu untuk belajar Sabdavitya atau tata bahasa Sanskerta. Pancavitya, pengobatan, logika, seni, kerajinan dan ilmu mengelola batin. Atisa di Pamkara Ricnana, tahun 1013 m. Ia melakukan perjalanan ke Kerajaan Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar lalu kembali ke India, meninggal tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Di Indonesia pada abad 4 m sampai dengan 7 m tidak ada tercatat misionaris Hindu, Buddha India masuk membawa ajaran ke Nusantara. Ketika Beku Asin Jinarakhita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Dan mulai saat inilah terpublikasi, Borobudur menganut ajaran beraliran Mahayana. Juga Palembang dipublikasikan sebagai pusat Buddha masa lalu. Belanda telah berperan meng-Indiakan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, mengkastakan Bali tahun 1910. Karena pengaruh inilah banyak orang Bali tahun 1930 pergi ke India. Intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna. Begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Agama di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta, kemudian menjadi Hindu Bali. Nama ini baru ditempel tahun 1950. Dan tidak ada di catatan sejarah masa pra-Islam, misionaris, Hindu India ke Nusantara. R.C. Markandeya adalah putra Nusantara bukan dari India. Ini tertulis dalam sloka, Buana Tatwa tentang Maharsi Markandeya lengkap dengan silsilahnya. Beliau menciptakan sistem irigasi, subak. Adakah catatan silsilah Markandeya dan Subak di India? Bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. By Santo Sabah.